Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang makanan yang halal dan baik. Apa sih makanan dan minuman yang halal itu? Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman yang halal dikonsumsi adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal zatnya yaitu seperti yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Kemudian, makanan dan minuman yang halal cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Lalu makanan dan minuman yang halal cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi. Makanan yang halal dan baik terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah yang diperbolehkan oleh agama, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Adapun makanan yang diharamkan oleh ajaran agama, baik karena zatnya maupun karena hakikatnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 168 ini turun berkenaan dengan kebiasaan satu kaum yang terdiri dari Bani Syaki, Bani Amir, Bani Sa'sa'ah, Khuzu'ah, dan Bani Mudid. Mereka telah mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan sendiri, di antaranya Bahirah, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima jantan, lalu dipotong telinganya, dan Wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan melainkan harus diserahkan kepada berhala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan binatang jenis itu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 169, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan mungkar. Setan tidak rela bila ada seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Setan selalu membujuk manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan, baik dengan cara mendapatkan maupun mengonsumsinya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam jebakan keji setan yang menjerumuskan. Dan pada puncaknya, setan akan berusaha agar manusia mau mengatakan sesuatu hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka tidak ketahui. Artinya, manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, contohnya perkataan tidak ada Tuhan dan lain sebagainya.
manusia menjadi corong setan dan mengikuti jejak setan, sehingga perbuatannya tidak terkontrol dan hatinya membatu, yang mengakibatkan dirinya kelak tersesat. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat 168. Akan tetapi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyerukannya hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika mereka benar-benar beribadah atau menghambakan diri kepadanya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya, atau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nikmat makan atau harta, maka cara mensyukurinya dengan ikut membangun sarana agama, menolong orang kelaparan, membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ayat 173, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkai adalah binatang bernyawa yang mati tidak disembelih. Bisa disebabkan karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak, atau karena sebab lainnya. Semuanya diharamkan, kecuali bangkai, ikan, dan belalang. Akal nurani pun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikkan dan kotor. Maka dari sudut kesehatan pun bangkai adalah makanan yang tidak baik, apalagi penyebabnya adalah penyakit yang bisa menular kepada orang yang memakannya. Makanan yang diharamkan lainnya adalah daging babi. Daging babi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Jika kita mencari-cari hikmahnya, bukan karena hendak mengubah hukum, tetapi untuk menguatkan hukum tersebut. Hikmah daging babi diharamkan antara lain karena kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Sebab babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor. Maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut.
Binatang lainnya yang diharamkan ialah binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, nama berhala. Kaum penyembah berhala atau wasaniin apabila hendak menyembelih binatang akan menyebut nama berhala seperti Lata, Uzza, dan lain-lain sebagainya. Ini berarti suatu takarrub kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembahnya. Semua makanan yang diharamkan di atas berlaku dalam keadaan normal, sedangkan dalam keadaan darurat maka hukumnya halal. Darurat dalam masalah ini, misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diintimidasi jika tidak mau memakannya akan dibunuh. Yang disebut ghairu bagin, yaitu tidak mencari-cari alasan untuk memenuhi keinginan seleranya, sedangkan yang dimaksud dengan wala adin adalah tidak melewati batas ketentuan darurat seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuttarra fi makhmasatin ghairu mutajanibin li'ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja membuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Hadis riwayat Abu Daud. Diceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustafa Al-Himsi dari Muhammad bin Harb dari Az-Zabidi dari Marwan bin Ru'bah At-Talibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Mikdam bin Ma'di Qarib dari Rasulullah. Beliau bersabda, ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad atau yang menjalin perjanjian, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak meminjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci ketentuan hewan tersebut. Menurut keduanya, hewan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW termasuk dalam istilah zinab. Ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk juga serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan yang sejenisnya. Semua itu haram dimakan. Papar keduanya. Dan Imam Ibnu Abdil Bar menambahkan, beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini yakni gajah dan anjing. Beliau bahkan tidak sekadar melarang untuk mengonsumsi, melainkan juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan tersebut, sebab tidak ada manfaatnya. Siba adalah istilah lain untuk binatang yang menangkap binatang lainnya untuk dimakan dengan cara bengis. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memasukkannya ke dalam khaba'is
yakni semua yang dianggap kotor, menjijikkan, dan berbahaya dalam perasaan manusia secara umum. Kendati beberapa orang mungkin berpendapat lain. Dengan demikian, bagian apapun yang berkaitan dengan binatang ini hukumnya adalah haram, tidak terkecuali yang diterkam binatang buas lainnya dan telah dimakan sebagai dagingnya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tidak boleh dikonsumsi meski darahnya mengalir dan bagian lehernya yang terkena. Akan tetapi, sebagai masyarakat dewasa ini mempercayai bahwa daging hewan binatang buas mengandung khasiat kesehatan. Jadilah beberapa jenis hewan buas dan bertaring justru menjadi konsumsi makanan favorit mereka. Anggapan itu masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Namun berdasarkan penelitian medis, hewan-hewan ini memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis atau yang dapat menular kepada manusia, yakni seperti rabies. Menilik alasan tersebut, Islam pun melarang umat untuk mengonsumsi hewan buas dan bertaring tadi. Yang kedua, hadis riwayat At-Tirmizi. Dikatakan kepada kami oleh Abu bin Humaid dari Abu Nuaim dari Fudail bin Marzuk dari Adi bin Sabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan kepadamu. Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rob, Ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu kriteria dari makanan yang bisa dikategorikan halal adalah harus baik, mengonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik, dan halal adalah penyebab dikabulkannya berbagai keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya tidak akan menyatukan yang baik dan yang jelek, walaupun kebanyakan manusia lebih cenderung kepada yang jelek-jelek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah tidak sama yang jelek dan yang baik itu, walaupun banyaknya yang jelek itu menarik hatimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja, sebagaimana dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27.